Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Nasyitatul Jannah mempresentasikan hasil penelitian tahun ketiga kami yang bertema inklusivisme tokoh agama di tengah pluralitas keyakinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian tim kami yang terdiri dari Eko Pratiwi Kurniasih, yang kedua adalah Fahmi Medias, yang ketiga saya sendiri Nasyitatul Jannah dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari latar belakang masalah. Penelitian ini kami lakukan karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah secara normatif, setiap agama, entah itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, selalu mengklaim dirinya hadir ke dunia ini untuk membawa misi perdamaian. Tetapi dalam realitas empiriknya, seringkali dimensi absolutisme agama atau yang dikenal dengan doktrin kebenaran dan keselamatan, di mana masing-masing agama mengklaim dan mengaku dirinya yang paling benar, yang paling membawa keselamatan bagi pemeluknya. Sementara agama yang lain itu salah, keliru, dan sesat. Dimensi absolutisme agama ini seringkali ketika dibawa ke ranah publik berkembang menjadi otoritarianisme agama yang bisa diekspresikan dalam berbagai praktek diskriminasi, intoleransi, radikalisme, bahkan konflik horizontal. Yang tentu saja ini sangat membahayakan persatuan bangsa Indonesia yang dikenal sangat multikultural dan multireligi. Alasan yang kedua adalah bahwa peran tokoh agama itu sangat penting untuk menciptakan keberagamaan yang harmonis yang jauh dari konflik. Sementara para tokoh agama ini, tipologi keberagamaannya juga sangat mempengaruhi tipologi keberagamaan umat masing-masing agama. Yang ketiga adalah ada alasan bahwa minimal ada 3 tipologi keberagamaan yang dikenal dalam dunia akademis. Pertama adalah eksklusivisme. Apa itu eksklusivisme? Eksklusivisme adalah ketika seorang pemeluk agama menganggap bahwa hanya agamanya lah yang benar dan selamat. Sehingga pemeluk agama yang lain harus dikonversikan dan dipindah agamakan sesuai dengan agama yang dia peluk. Yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme adalah ketika seorang pemeluk agama memandang bahwa semua agama itu sesungguhnya memiliki substansi dan esensi yang sama. Yang berbeda hanya simbol-simbol luarnya saja. Sehingga bagi seorang pluralis, perbedaan agama adalah hal-hal yang tidak perlu dirisaukan dan dipersoalkan. Sementara yang ketiga adalah pandangan inklusif. Inklusif ini adalah sintesa dari eksklusif dan pluralis. Inklusif adalah ketika seorang pemeluk agama memandang bahwa agamanya lah yang paling benar dan selamat. Namun demikian, dalam wilayah publik, orang inklusif itu bisa menerima kehadiran eksistensi pemeluk agama lain. Sehingga orang inklusif itu siap bekerja sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan dengan pemeluk agama yang berbeda. Kemudian selanjutnya, penelitian ini merupakan kelanjutan dari 2 penelitian sebelumnya dengan tema besar yang sama. Hanya saja pada penelitian yang pertama, tim kami meneliti tipologi tokoh agama yang berkaitan dengan persoalan politik, sementara pada penelitian yang kedua kita meneliti pada aspek yang berkaitan dengan sosioekonomi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deep interview dan FGD.
Kita melakukan interview secara mendalam serta diskusi dengan tokoh-tokoh 6 agama yang ada di Kabupaten Magelang berkaitan dengan tema dimensi absolutisme agama. Yang kedua adalah praktek otorianisme agama dalam perspektif masing-masing agama. Yang ketiga adalah bagaimana keyakinan terhadap kebenaran masing-masing kitab suci agama. Yang keempat adalah bagaimana perspektif para tokoh agama itu tentang ritual dan seremonial agama, dan yang terakhir adalah tentang persoalan perkawinan lintas agama. Hasilnya yang kami temukan adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, para tokoh agama itu memiliki cara pandang yang eksklusif. Artinya mereka tetap meyakini, mengklaim, memandang bahwa hanya agamanya lah yang benar dan membawa mereka kepada keselamatan, sehingga agama yang lain dalam kacamata ideologi ini bersifat keliru dan salah. Namun demikian, penelitian ini harus kita integrasikan dengan dua penelitian sebelumnya, di mana dalam pandangan-pandangan yang berkaitan dengan non-ideologi seperti politik, sosial, dan ekonomi, para tokoh agama, terutama di Kabupaten Magelang, memiliki cara pandang yang inklusif. Artinya mereka bersifat terbuka, tidak tertutup, sehingga dalam interaksi sosialnya mereka siap bekerja sama dengan pemeluk agama yang berbeda. Maka kesimpulannya, dalam penelitian kita kali ini adalah para tokoh agama itu memiliki cara pandang atau tipologi teologi yang inklusif. Artinya, mereka memiliki cara pandang eksklusif dalam hal-hal yang berkaitan ideologi, tetapi mereka sangat terbuka, sangat toleran, dan sangat siap menerima pemeluk agama lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan non-ideologi, seperti persoalan politik, persoalan sosial, dan persoalan ekonomi. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, presentasi dari kelompok kami. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.